Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini jamaah haji sudah meninggalkan Mina ya. Yang belum tawaf ifadah maka mereka melaksanakan tawaf ifadah sebelum kemudian tawaf wada bagi yang pulang ke tanah air ataupun melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang melaksanakan ibadah haji ke sana insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Di surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk beribadah menyembah Allah adalah rumah yang ada di Bakkah yang penuh dengan keberkahan. Abu Dzar Al-Ghifari dulu bertanya, "Ya Rasul, ayyu masjid wudi'a awal?" Masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi untuk menyembah Allah itu yang di mana? Kata Nabi, Al-Masjidil Haram. Thumma ayyu? Kemudian masjid mana lagi? Al-Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram dulu baru Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak waktu antara keduanya? Kata Nabi, arba'una sana, 40 tahun. Jadi Ka'bah dibangun, 40 tahun berikutnya baru dibangun Masjidil Aqsa. Itu karenanya beberapa ahli tafsir mengatakan tahwilul qiblah itu awal juz kedua pertama kali bukan pertama kali sih, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu ketika diperintahkan sholat itu menghadapnya Baitul Maqdis. Lalu kemudian setelah 18 bulan kurang lebih di Madinah, Allah perintahkan untuk mengganti yang tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis diganti menjadi menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Sebenarnya dulu-dulu para nabi dan rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu kiblatnya adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi bukan Baitul Maqdis, bukan Masjidil Aqsa ya. Tapi Allah sebutnya di situ lalladzi bi Bakkah mubaraka, yaitu rumah yang berada di Bakkah yang penuh keberkahan. Ini Bakkah sama Mekah sama atau beda? Sebagian ulama mengatakan itu juga. Bakkah ya Makkah. Karena huruf ba dengan huruf ma makhrajnya sama tuh, sama-sama huruf bibir. Maka kalau mim mati ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Syafawi itu dari kata syafatain, lisan, bibir. Ya. Karena keluarnya sama tuh, Makkah, Bakkah. Berarti Makkah ya Bakkah, Bakkah ya Makkah, sama gitu. Tapi sebagian lagi membedakan. Bakkah itu Masjidil Haramnya yang kita masuk lewat Gate King Fahad, King Abdul Aziz, King Abdullah, Gate Umrah, Gate Al-Fath. Itu masuknya Bakkah namanya. Adapun tanah haramnya itu disebut Makkah. Jadi Makkah itu kotanya, Bakkah itu masjidnya. Nah, itu dibedakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu." Khairu min alfi salatin fi masiwahu illal Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi, di masjidku itu kata Nabi lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid lainnya. Jadi kalau ada orang
atau kita lah umpamanya sholat di Masjid Nabawi sehari saja, maka orang buat nyamain sholat kita sehari di Masjid Nabawi, dia sholat di Masjid Jabal Rahmah ini butuh waktu kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Kita sholat di sini 2 tahun 7 bulan, itu baru sama dengan orang yang sholat sehari di Masjid Nabawi. Sementara di Masjidil Haram itu 100 kali lipat di Masjid Nabawi, berarti 100.000. Berarti kalau orang sholat di Masjidil Haram itu sehari di sana, kita di sini buat nyamain sholat dia yang cuma sehari butuh kurang lebih 270 tahun. Masya Allah. Siapa yang umurnya nyampe 270 tahun tuh ya? Maka ke Mekah itu biayanya mahal, perjuangannya luar biasa, karena memang garansi juga luar biasa. Kita harga yang mahal itu untuk shortcut itu, mestinya kita ibadah sehari, mestinya ibadah 270 tahun, di sana cukup sehari saja sholat 5 waktu, sudah itu 270 tahun. Masya Allah. Tapi bukan berarti pulang dari sana nggak sholat lagi. Bapak kok nggak kelihatan lagi di Jabal Rahmah, pulang umroh atau pulang haji? Stok pahala saya masih banyak, Ustaz. Sehari 270 tahun kan? Bagaimana kalau 10 hari? Udah 2.700 itu. Nah, kata Imam Nawawi, Ibnu Hajar, keutamaan ini itu bukan di Bakkah tapi di Makkah. Sehingga mereka yang sholat di hotel, baik di ring 1 situ, atau yang di Kudai, atau yang di Aziziyah misalnya di belakang Jabal Umar, yang sholat di hotel, selama hotel itu masih di dalam tanah haram, maka dia sama dapat keutamaan 100.000 kali lipat. Itu biasanya ustadz mutawif tuh kalau musim haji itu yang tinggal di Aziziyah hotelnya tuh ya, yang jauh-jauh itu bilang, Bapak Ibu sholatnya di hotel aja ya, pahalanya sama 100.000. Percuma dong kita ke masjid lebih besar pahalanya. Selain dapat 100.000 kali lipat, jalan dari hotel ke masjidnya, yang kaki kiri menggugurkan dosa, kaki kanannya meninggikan derajat di sisi Allah. Belum lagi sholat berjamaah, dengar suara imam, belum lagi lihat Ka'bah. Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib itu meriwayatkan, yunzilullahu tabaraka wa ta'ala 120 rahmatan. Allah menurunkan setiap hari 120 rahmat ke Ka'bah itu. Situ nalit ta'ifin, 60 rahmat buat yang tawaf. Jadi datang tawaf dapat 60 rahmat itu. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat itu buat yang salat. Jadi salat di situ dapat 40 rahmat tambahan berarti. Wa 20 lin nazirin, 20 buat yang lihat Ka'bah doang dapat 20 rahmat, ngelihat doang. Masya Allah, luar biasa tuh. Kalau salat di hotel nggak dapat ini. Tapi biasanya ustaz-ustaz mutawif itu bilang, Bapak Ibu jangan ke masjid, di hotel aja sama pahalanya. Benar, pahalanya sama. Tapi kalau kita datang ke Masjidil Haram lebih besar pahalanya. Itu pasti. Terus kenapa ustaz-ustaz menyarankan di hotel? Takut jamaah nyasar. Dari hotel naik bus, berangkat tuh ke Masjidil Haram. Dia masuknya lewat Ajiat di situ. Setelah itu masuknya King Abdul Aziz. Masuk dia terus tempat Ka'bah, tempat pelataran tawaf itu. Selesai sholat padat, dia mau keluar tempat yang tadi udah bingung di mana ini. Keluarlah di gate King Fahad atau bahkan di gate King Abdullah. Udah beda tuh. Tadi saya turun bus lurus doang masuk. Berarti sekarang keluar masjid lurus doang, lurus ke Jabal Umar. Udah nyasarnya udah nggak tahu kemana itu udah. Ya, begitu turun loh. Kok hotel saya di mana ini? Nggak ada, beda pemandangannya. Yang capek, yang bingung, Ustadz Mutawib nyariin. Mending kalau satu orang, 10, yang satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Maka buat simpelnya udah jamaah di hotel aja katanya. Tapi betul memang keutamaan 100.000 itu kata para ulama itu ada di Makkah, bukan di Bakkah. Terus kenapa Allah sebut Bakkah? Bakkah itu apa sih artinya itu? Kenapa enggak Makkah? Dalladzi bi Bakkata. Kenapa enggak bi Makkata misalnya? Kata para ulama seperti Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyunnya atau Zadul Masir Ibnul Jauzi, Bakkah itu terambil dari kata bakka, ia buku artinya izdiham, penuh sesak,
berdesak-desakan. Masya Allah ya. Kenapa disebut Bakkah? Karena di situ orang tuh penuh sesak. Tiap hari datang dengan jumlah yang sangat banyak, ribuan orang. Bahkan kalau musim haji, masya Allah banyak sekali. Tawaf itu kita pelan, saking penuhnya orang berdesak-desakan. Maka disebutnya Bakkah. Nah, ini diantara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita bacakan di rakaat kedua itu surat Ibrahim ayat 37. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, tempat ini kering kerontang gersang. Jangankan manusia, rumput aja ogah tinggal di sini. Tapi saya mohon ya Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia supaya pengen datang ke sini. Masya Allah. Itu kata para ulama, alhamdulillah Nabi Ibrahim berdoanya sebagian dari manusia. Coba doanya, faj'al af'idatan nas. Jadikan hati semua manusia datang ke sini. Wow, itu semua pada pengen datang tuh. Yang Muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, semua pada pengen datang. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, afidatan minan nas, sebagian manusia. Sebagian aja, Masya Allah, ngantrinya 20 tahun kita ya. Ada yang bahkan lebih itu. Ya, kalau naik pesawat, kalau naik sepeda 6 bulan. Jadi lebih cepat naik sepeda ke Mekah daripada naik pesawat, Pak. Tapi itu kemarin-kemarin ya, sekarang kayaknya udah nggak boleh lagi tuh, nggak bisa lagi. Kemarin masih ada furoda, fura-fura ada, sekarang udah nggak ada sama sekali tuh. Udah nggak ada, udah. Pak yang resmi aja sekarang udah semuanya. Bukan resmi sih ya, Pak. Pemerintah aja udah. Ya baik yang reguler ataupun yang plus. KBIH masih ada, tapi tapi nggak bisa dia jual yang furoda dia, apalagi yang visa-visa ziarah, nggak ada, turis nggak bisa udah. Untuk penertiban sih bagus ya. Cuma memang Indonesia ini salah satu atau mungkin kayaknya satu-satunya ya negara yang bikin antrian tuh sangat panjang untuk berangkat ke tanah suci. Sampai orang-orang petugas Saudi itu nanya-nanya, why you bring people to die here, kata dia. Kenapa kalian bawa orang buat mati di sini? Bawa haji itu yang masih muda, yang masih seger. Kita bilang daftarnya mah masih muda, masih seger. Cuman berangkatnya 20 tahun kemudian udah aki-aki, udah nenek-nenek sebenarnya. Bahkan kan sebenarnya ada itu undang-undangnya. Kita kan man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji itu bagi yang mampu. Mampu itu kan fisik dan juga finansial kan. Kalau finansial oke lah. Fisik ini itu sebenarnya kan ada dicek kesehatannya memungkinkan atau enggak segala macam. Itu sebenarnya banyak, mohon maaf ya, kalau mau jujur itu banyak yang nggak bisa lolos itu, nggak berangkat. Cuman kan dokter yang mau ngasih itu, dok saya daftarnya 20 tahun yang lalu masih sehat segar buger, lebih muda daripada dokter ini, lebih sehat dari dokter. Cuman kan saya ngantri baru sekarang bisa berangkat. Dokter menghalangi saya, hati-hati dokter. Ditanya besok hari kiamat. Dokter bingung Pak, yuk ya udahlah berangkat bebas gitu. Padahal mungkin dia punya penyakit ginjal, mungkin sudah kronis, mungkin dia penyakit jantung, udah pasang ring, mungkin udah ini macam-macam sudah. Cuman ya dokter ya gimana kan berangkatkan. Memang regulasinya di Indonesia nih, ya ini mah orang awam lah. Nah, saya sih sebenarnya agak kurang srek dengan sistem di negara kita itu yang pakai sistem antrian gitu. Harusnya kan mampu secara finansial, artinya ya dia punya duit gitu. Kita kan dibikin tujuannya memudahkan, tapi efeknya memperpanjang antrian. Jadi kita pokoknya yang punya duit buat DP bisa daftar 25 juta. Ya orang punya duit 25 juta mungkin ada yang habis jual kebo, jual sapi. Idul Adha ini, wah ini lumayan ini, langsung ditabung sama dia. Padahal mungkin mohon maaf buat sehari-hari aja makan ala kadarnya. Mungkin dapat warisan, mungkin ada ikut arisan segala macam, dapat 25 juta daftar. Jadi orang punya 25 juta daftar itu yang bikin ngantri panjang. Idealnya kan mestinya berapa biaya haji tahun ini tanpa subsidi? Taruh 120 juta. Yang punya duit 120 juta dia yang daftar, berangkat gitu. Kalau saya pengen haji bagaimana Ustaz? Nabung, jangan di negara nabungnya, jangan jadi daftar antrian, nabung aja di rumah gitu. Kalau nabung di rumah kan nggak bikin daftar antrian. Kapan dia sudah punya 120 juta misalnya, dia berangkat, dia daftar, dia berangkat langsung. Nah, itu kan lebih sebenarnya ya logika kita. Cuman kan kalau begitu nggak ada duit yang nyangkut Ustaz di rekening, nggak ada dana abadi jadinya kan.
Dana abadi umat nggak ada jadi. Ini sih unek-unek orang awam saja ya. Kita melihat kenapa di Indonesia ngantrinya sedemikian dahsyat. Negara-negara tetangga nggak sampai kayak kita gitu-gitu amat lah ya. Tapi di satu sisi ya menunjukkan antusias masyarakat Indonesia luar biasa. Ya meskipun katanya dolar naik, tapi kita masya Allah ya kurban aja di beberapa masjid itu bertambah dibandingkan tahun lalu. Nggak tahu di Jabar Rahmah sama ya? Berkurang, bertambah juga ya. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa tuh. Ya. Kita ada yang bertambah jumlah sapinya, bertambah jumlah kambingnya. Ya. Yang jelas giroh beragamanya begitu dahsyat ya. Tapi nggak boleh itu dijadikan standar. Oh berarti orang Indonesia mah dolar naik biasa-biasa aja kali. Enggak juga ya. Nggak benar juga itu pemerintah bilang begitu. Ya. Nggak usah khawatir. Ya. Dolar naik di kampung belanjanya nggak pakai dolar. Emang nggak pakai dolar benar. Cuman kata-kata itu bikin nyelekit entah kenapa itu ya. Pemerintah ini memang komunikasinya aduh harus diperbaiki lah itu ya. Bener sih bener, cuman nyebelin gitu. Kayak Bahlil ngomong, ibu-ibu tolong demi penghematan energi selesai masak matikan kompornya. Itu kan bener sebenarnya ya. Cuman gedek kita dengarnya gitu. Emang bener harus dimatiin bener. Cuman begitu dengar kok gedek kita ya gitu. Ya sama Prabowo juga bilang dolar naik, kalian kan belanja gak pakai dolar. Iya emang, tapi gedek kita dengarnya gitu. Karena bukan begitu cara berpikirnya harusnya kan. Ya tapi mau gimana lagi. Dia mah setiap nama hari, setiap minggu jalan-jalan dia. Kunjungan ke luar negeri ya. Insya Allah. Nah, kalau udah presiden berkunjung ke luar negeri kan biayanya pasti besar itu. Belum tim yang datang duluan, belum pas pampresnya, belum ininya, belum banyak bener. Ya. Belum Teddy yang lah. Banyak. Enggak kita lagi ngomongin Ka'bah ini kok ke situ-situ ya. Maaf. Jadi Bakkah itu artinya secara bahasa dia penuh padat ya. Yang kedua, maknanya Bakkah itu dari kata tabaka yang merendahkan, yang melululantahkan, yang menghancurkan, yang menundukkan, itu Bakkah itu. Maksudnya apa? Bahwa Bakkah disebut dengan Bakkah karena dia menundukkan ego, menghancurkan kesombongan, merendahkan orang yang jumawa, disebut Bakkah. Maka siapapun datang ke situ dengan ego, dengan kesombongan, dengan jumawa, dengan perasaan merasa hebat, merasa tinggi, pasti Allah akan tundukkan dia. Allah akan rendahkan dia. Abraha datang itu, kalau kata Ibnu Katsir, kurang lebih pasukannya 60.000. 60.000 pasukan mau menghancurkan Ka'bah. Datang dengan kesombongan. Saya bawa gajah nih, nanti kita ikat Ka'bah itu, diseret, ditarik oleh 13 gajah, roboh, lalu diseret, dibawa keluar. Itu niatnya, ego, kesombongan. Tapi apa yang terjadi? Allah cukup kirimkan burung kecil-kecil aja itu, membinasakan, melulantahkan mereka semua. Tayran ababil, selesai. Siapapun datang ke sana dengan ego, dengan sombong, dengan jumawa, pasti Allah akan rendahkan dia. Mohon maaf, yang sederhana saja, nggak usah sampai Abraha lah. Kecil-kecil aja, kadang kita berangkat ke tanah suci ya, baik haji ataupun umroh, kadang masih suka bawa tuh ego tuh. Saya pernah ada ibu-ibu ini, mohon maaf ibu-ibu ya, Ustadz, saya ini bukan sombong. Meskipun dia bilang bukan sombong, tapi kan sebenarnya sombong ya. Sombong amat gitu. Kenapa Bu? Saya ini udah bukan sekali dua kali ke tanah suci Ustadz. Di kampung itu saya dipanggilnya Halimah. Nama saya bukan Halimah, tapi dipanggilnya Halimah. Kenapa begitu? Haji 5 kali Halimah. Oh, haji 5 kali. Umrah itu saya tiap tahun kata dia. Saya udah hafal jalan-jalan di sini tuh. Jalan tikus saja hafal. Padahal saya jarang lihat tikus di sana. Dia hafal jalan tikusnya. Maksudnya gimana Bu? Jadi nanti saya mungkin bakal banyak bisa dari rombongan, jangan cariin saya. Wih, keren tuh. Sombong amat. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa Bu. Di Madinah aman umrah ini. Di Madinah aman 3 hari. Begitu hari keempat kita ke Mekah, sampai Mekah malam, selesai makan malam lanjutkan tawaf sa'i itu kan. Selesai umrah itu jam 2, setengah 3 lah.
Selesai kita pulang, saya bilang Bapak Ibu yang mau lanjut ke masjid silakan, tapi saran saya sih pulang, istirahat. Besok free agenda, silakan datang lagi ke masjid, simpan tenaga. Rupanya mungkin dia nggak pulang atau pulang sebaik lagi, entahlah. Habis sholat subuh ya karena free agenda saya tidur, ditelepon saya. Halo, siapa ini? Saya Ustad. Ada apa Bu? Saya Ustad nyasar Ustad. Tolong saya nggak tahu hotel di mana Ustad. Saya tanya, ibu di mana? Kan saya bilang saya nyasar. Saya juga nggak tahu di mana. Oh iya. Jadi ternyata Pak orang nyasar itu nggak boleh ditanya di mana Pak, marah dia. Ya udah, ibu jauh nggak dari masjid? Dekat, sudah bolak-balik saya Ustaz. Keluar nggak ketemu. Baik lagi saya ke masjid, saya sholat 2 rakaat, mohon petunjuk Allah. Begitu keluar masih nggak tahu saya hotel di sebelah mana. Ya udah, ibu lihat ada nggak tulisan WC 3? Ada Ustaz. Ah, ibu datang ke situ, nanti kita ketemuan di situ. Saya jemput ibu di situ. Benar Ustaz ya? Benar. Saya matiin HP. Cuci muka, siap-siap. Turun masih di lift, udah ditelepon lagi sama dia. Ustaz, sabar Bu, ini saya turun di lift. Sebentar lagi saya ke bawah, saya bilang. Bukan begitu Ustaz. Kok ini di WC 3 banyak orang-orang ngumpul pada ngapain ya? Saya bilang sama nyasar kayak ibu. WC 3 itu tempat ngumpulnya orang-orang yang nyasar Bu. Oh gitu. Terus nanti saya bagaimana? Udah diam aja di situ. Nanti saya jemput. Datanglah saya. Begitu datang, Ustaz ya Allah alhamdulillah saya udah muter-muter keliling nyari hotel kita kok nggak ketemu-ketemu. Hotel kita apa namanya? Nanya lupa dia namanya tuh. Saya bilang, Bu, kita ini kan eksklusif bintang 5. Hotel kita tuh ini nih. Jadi WC 3 kan langsung sofa tuh. Sofa. Nah, di deretan sofa itu Darul Iman, belakangnya lagi apa tuh? Ada 3 lah itu hotel. Nah, kita Darul Iman, dekat sih bilang. Ini hotelnya, Bu. Dekat ya Ustaz. Emang dekat. Perasaan tadi saya muter-muter nggak ada itu. Emang tadi mah nggak ada, baru aja saya pindahin tuh hotel. Tadi mah nggak ada Bu. Insya Allah. Hati-hati itu. Sombong. Allah langsung balas di situ. Mohon maaf nih, pernah juga saya bawa jamaah itu, kita pas tawaf itu ada bapak-bapak bilang, Ustaz itu orang cium hajar aswad kok desok-desokan, sikut-sikutan, donor, emang boleh begitu? Ya kalau sengaja nyikut orang sih nggak boleh saya bilang. Cuman mungkin dia jagain istri atau anaknya itu, jadi dia begini. Jadi kalau ada orang main robos, dia sama dia tahan gitu. Oh, kalau begitu mau bisa saya Ustaz. Memang beliau badannya tinggi besar. Terus kayaknya sih orang angkatan dia, tentara gitu. Bisa saya Ustaz. Udah kasih tahu sama jamaah nanti jam berapa kita kalau malam bagusnya. Dia bilang ya jam 1, setengah 2 lah. Kalau terlalu mepet ke subuh udah makin banyak. Sore masih banyak orang. Ya jam-jam setengah 1 lah kita ngumpul di lobi. Kasih tahu Ustaz beberapa jamaah nanti kita berangkat ke sana. Udah saya kasih tahu beberapa jamaah yang mau cium hajar aswad, ayo saya bilang. Ngumpul lah kita di lobi setengah 1, nggak datang si bapak. Sampai jam 1 saya telepon nggak diangkat. Saya datang ke kamarnya nggak juga jawab. Nah, akhirnya kita berangkat lah ke Ka'bah itu. Pagi-pagi pas sarapan datang tuh si bapak, layar tancap udah nempel di sini. Ustaz, maaf, saya sakit gigi. Selesai. Ya. Kita sombong, bisa saya. Kata Allah, nggak bisa. Dikasih gigi 1 doang yang sakit, selesai. Insya Allah. Pernah, ini ada satu jamaah, beliau yang minta boleh diceritakan kata beliau. Yang penting jangan disebut nama lah demi menjaga kode etik jurnalistik. Polisi beliau 2019 itu waktu Pilpres, beliau sebenarnya mau berangkat, beliau, istrinya dan juga anaknya. Tapi karena tugas harus mengamankan pemilu, jadi nggak bisa berangkat. Tapi istri anaknya berangkat. Kemarin baru berangkat tuh sama istrinya, berangkat lagi. Sama mutawifnya saya juga. Sebelumnya sama saya, istrinya dan anaknya. Yang kemarin sama saya juga. Masih muda, paling 3 tahun di atas saya lah usianya. Biasalah kita rombongan kan kalau tawaf sa'i kan ngikut gerak jalannya itu kan ngikut yang paling, mohon maaf, yang paling banyak umurnya kan. Yang generasi kolonial di depan gitu. Yang milenial di belakang. Kalau yang milenial di depan, kolonial di belakang, ketinggalan. Ustaz, ketinggalan nanti kan. Jadi yang kolonial kita taruh di depan. Jadi ya jalannya jadi lambat pasti kan, karena pelan jalannya gitu. Belum lagi yang bumbu dapurnya udah pada pindah ke badan kan, yang asam urat kan, asam lambung, gula, pokoknya bumbu dapur semua di badannya. Pelan kita jalannya. Dia nggak sabaran.
Ustadz mohon maaf banget. Ini kalau kita duluan boleh nggak sih sa'i, pas sa'i? Boleh nggak duluan sa'i itu? Karena habis lari misalnya di lampu hijau, nungguin lama gitu. Udah kayak keong lah mungkin kata dia. Kita jalan duluan boleh nggak? Boleh Pak, nggak apa-apa. Tahu kan saya bilang, ini sofa ke Marwah satu hitungnya ya Pak ya. Dari Marwah ke sofa satu lagi. Jangan satu, gempor Pak. Pokoknya dari sini ke sana satu, dari sana ke sini dua gitu. Jadi dihitungnya begitu. Nanti selesainya di Bukit Marwah, Bapak nanti keluar aja tuh di pintu sebelah kanan, langsung aja ke hotel tahalul. Di dekat depan hotel kita ada tuh barbershop, langsung aja tahalul. Saya bilang enggak, saya kalau tahalul biar ustad aja yang tahalulin, yang nyukur. Dia bilang ya sudah, berarti nanti selesai keluar tunggu aja di situ Pak, nanti rombongan kita akan ke situ, ada tiang-tiang, duduk aja di situ. Saya bilang oke ustad, nggak apa-apa ini ya, nggak apa-apa. Istri saya sih bilang nggak apa-apa ustad, nanti tahu kan. Iya kan ibu kan udah pernah umroh. Saya bilang berangkatlah mereka duluan tuh, kita jalan pelan-pelan. Udah selesai keluar, saya cari tuh si bapak, mana nih orang. Saya telepon, Pak, bapak di mana? Tinggal satu putaran lagi Ustaz, kata dia. Jadi dia udah selesai lampu hijau dari Marwah ke Sofa. Jadi mau naik ke Bukit Sofa, dia bilang nanti setelah itu balik ke Marwah selesai, tinggal satu putaran doang. Ustaz di mana memang posisinya? Loh, kami udah selesai Pak. Ah, kok bisa? Katanya. Bapak salah ngitung kali, saya bilang. Jangan-jangan Bapak Sofa Marwah Sofa satu? Enggak, dari Sofa Marwah satu kok. Dari Marwah ke Sofa lagi dua, dia bilang. Mungkin Bapak salah ngitung. Enggak salah. Kita sama-sama bawa buku kecil panduan itu, ada doanya tuh. Saya baca, istri saya baca. Itu kan nggak mungkin salah tuh, karena ada ini doa putaran ke satu, putaran kedua gitu kan. Terus pakai yang tasbih digital itu. Saya dan istri saya pakai sama kok. Kok bisa kita telat? Wallah alam. Ustaz boleh nggak kami ditungguin gitu, jangan ditinggal. Ya Pak, saya tungguin. Ya udah kita tungguin. Kita udah pada selesai tahallul, udah duduk nyantai itu yang generasi kolonial tadi tuh, udah pada nyantai kita, udah selesai tahlul, baru datang itu, pucat mukanya, bapak itu, kok bisa Ustaz? Kita duluan malah telat jadi belakangan. Kata ibu-ibu yang kolonial, kualat katanya, kualat gitu. Karena itu tadi, sombong amat itu. Pokoknya siapapun datang membawa ego, membawa keangkuhan, Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia. Terakhir ada bapak-bapak itu, dia berangkat suami istri, tapi nggak sekamar, ya mungkin budget tak apalah gitu. Yang suaminya sekamar sama saya, yang istrinya ya tentu beda lah, di sekamar sama ibu-ibu. Waktu di Madinah ini, dia cerita ke saya, Ustadz, kenapa saya ya, dimanapun sholat, itu selalu ada orang duduk di samping saya nungguin saya kelar sholat sunnah. Begitu selesai, assalamualaikum, haji, sedekah haji, sedekah haji gitu. Ada yang dari Palestina ngakunya, ada yang dari Burma, Afrika, macam-macam lah pokoknya. Tapi saya sholat di sini ada. Akhirnya saya pindah ke sebelah sana, ada lagi begitu di sana. Saya sholat di dalam ada yang nemenin, saya sholat di luar pun ada yang nungguin. Dimanapun saya sholat pasti itu ada aja yang minta ke saya. Dia nanya, kita kan sekamar berempat, bapak-bapak gitu juga enggak? Saya mah sholat dimanapun nggak ada tuh, alhamdulillah. Yang duduk di samping saya yang minta sedekah tuh alhamdulillah nggak ada. Langsung ada yang bilang, jangan bilang saya pelit ya, saya nggak pelit loh. Padahal kita nggak ngomong tuh, dia sendiri tuh. Saya sering dermawan, saya sering bantu ini, wow segala macam lah cerita ya. Iya Pak, iya. Gitu. Pas makan itu ada istrinya kan, dia satu meja. Ya udah saya duduk aja, saya ngomong depan istrinya, Bu. Ini bapak katanya dimanapun dia sholat itu selalu ada orang datang meminta sedekah kepadanya. Apa kata istrinya? Biarin, aki-aki pelit Ustaz. Dia rajin ngasih sedekah ke sana kemari, bantu ini bantu, tapi ke saya pelit Ustaz. Oh rupanya dia pelit ke bininya. Masya Allah, macam-macam lah cerita di tanah suci itu, Masya Allah. Tapi intinya siapapun yang datang ke sana membawa ego, membawa kesombongan, dia jumawa, Allah akan rendahkan, maka disebutnya bakka. Nah yang terakhir ada sebagian ini, tapi ini lemah ya. Bakka diambil dari kata baka ya beki, artinya menangis. Kenapa disebut bakka? Karena siapapun yang datang ke sana itu selalu menangis. Dulu Allah tinggalkan Nabi Ismail yang masih bayi dengan ibunda Siti Hajar dengan bekal yang terbatas, cuman satu keranjang kurma, air ala kadarnya, paling lama bertahan 2 bulan habis. Maka setelah habis tuh sumber makanan,
Ismail lapar, nangis, disusui oleh Ibunda Siti Hajar, asinya nggak keluar. Nangis sampai, dari riwayat Bukhari itu sampai guling-guling tuh Ismail itu. Orang tua mana yang tega, Pak, lihat anaknya nangis sampai guling-guling. Kalau nangisnya mungkin karena pengen main game, karena pengen beli mainan, biasa orang tua ya udah biarin aja lah, guling-guling dah, nanti juga kalau capek berhenti sendiri gitu. Tapi kalau guling-guling nangis itu karena lapar dan memang kita nggak bisa ngasih makanan, oh itu nggak ada orang tua yang tahan itu, ikut menangis Ibunda Siti Hajar. Itu yang menyebabkan beliau kemudian naik ke Bukit Sofa, nyari bantuan, ada nggak orang gitu. Ternyata nggak ada, dengar ada suara di Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Maka menangis. Di situ Ismail, di situ Siti Hajar menangis. Maka lembahnya disebut dengan Bakkah, lembah tempat orang menangis. Dan itu sampai sekarang, siapapun yang datang ke sana untuk pertama kali, pasti dia akan bergemuruh hatinya begitu dilihat Ka'bah, bercucuran air matanya, menangis dia. Ini mohon maaf sekali, pernah saya bawa jamaah umrah itu, salah satu orang kepercayaannya John Kay, ya, preman ya, preman 11-12 sama si siapa, Hercules lah itu ya, nah, ininya lah itu. Terus pas di Bandara Soekarno-Hatta itu dia datang ke saya, Ustadz, saya jujur aja nih katanya. Kenapa Pak? Saya nggak pernah sholat katanya. Oh, nggak pernah sholat? Iya. Dan saya nggak bisa sholat. Sholat aja nggak bisa. Bapak Muslim? Muslim. Tapi saya nggak pernah sholat kata dia. Dan nggak bisa sholat. Ini saya boleh pergi umroh? Ya harusnya jangan. Bapak sholat dulu, benerin saya bilang. Kenapa Bapak umroh? Kata dia. Saya juga maksudnya begitu Ustaz. Cuman ini anak saya Ustaz yang maksa saya. Dia nggak ngasih tahu daftarin saya, tahu udah beres semua, saya udah dikasih paspor, dikasih koper, seragam, berangkat. Manasik aja dia nggak ikut, nggak tahu. Nah, kok Bapak mau? Nah, itu dia, karena anak perempuan Ustadz. Anak saya satu-satunya, preman aja ternyata kalau anak perempuan luluh dia, nggak berani dia. Jadi saya berangkat ini, tapi saya kira-kira sah apa enggak nih? Selama Bapak bertobat, di sana salat, insya Allah membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Tapi saya banyak tato nih Ustadz. Nggak apa-apa. Nanti kalau pakai ihram bagaimana tuh? Pakai ihram nggak apa-apa. Banyak tato sah. Paling pas lagi top ada orang nunjuk mahada. Apa ini nanya tato, tato gitu. Selesai. Tapi sah saya bilang nggak apa-apa. Ya udah. Saya pikir dia nggak sholat, ya tapi ngerti sholat. Ternyata di Madinah itu nggak bisa sholat, nggak tahu dia. Jadi dia ikut pokoknya Ustaz kalau ke masjid pokoknya ajak saya. Ya. Dan dia bilang iya betul Pak, nggak apa-apa. Dia datang ke kamar saya pokoknya sebelum sholat tuh minta ditemenin terus sampai di masjid itu sholatnya. Kalau kita kan sholat Allahu Akbar, maha ada tempat sujud, dia nggak ngeliatin ke saya. Begini. Jadi dia nggak tahu itu apa gerakan gimana harus. Jadi dia duduk sholatnya persis di samping saya, ngeliatin gerakan saya dan ikut melakukan gerakan persis seperti yang saya lakukan. Masya Allah. Liatin itu, bukan duduk liatin, nggak ikut Allahu Akbar. Ruku sujud semuanya seperti itu, masya Allah. Nggak ngerti dia sama sekali. Tapi setelah 3 hari di Masjid Nabawi sudah mulai dia hafal, dia tahu ini. Tapi ngikut gerakannya. Pokoknya sholat tahiyatul masjid di samping saya, jadi kayak berjamaah gitu. Dia ngikut saya. Saya ruku dia segala macam. Cuma tatapan lama-lama udah nggak ngelihat saya karena dia udah tahu itu. Begitu kita sampai ke Mekah, lihat Ka'bah itu, dia orang yang pertama nangis kencang banget, luar biasa, masya Allah. Itu anak perempuannya tuh bahagia, dia bilang belum pernah saya lihat bapak saya menangis, apalagi menangis karena dosanya Ustadz. Lihat Ka'bah dia menangis paling kencang nangisnya, luar biasa, bahagia banget anaknya itu, bersyukur. Nah, selesai kita mau pulang itu di Jeddah tuh cerita, ya Allah Ustadz, saya banyak, semua dosa udah saya lakukan, diterima nggak tobat saya? Diterima Pak, saya tobat Ustadz, pulang saya nggak mau lagi tuh dunia hitam itu, saya mau tinggalkan, saya mau bisnis bebek aja Ustadz. Saya udah punya lahan katanya sekian, jadi mau usaha bebek itu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ridhoi Pak. Pulang 2 bulan berikutnya saya iseng saya sama anak, saya tanya, Mbak mohon maaf, Bapak jadi usaha bebeknya? Bebek dari mana kata dia. Terus sekarang apa Bapak usahanya? Balik lagi Ustadz kayak yang lalu. Kayaknya percuma Ustadz kita bawa umrah ya. Enggak, saya bilang enggak percuma. Mungkin kalau belum hari ini, besok lusa Allah mudah-mudahan berikan hidayahnya, saya bilang. Nah, ini menunjukkan sekeras apapun hati orang, pertama kali dia lihat Ka'bah menangis. Bob Sadino cerita, saya nggak ngerti apa-apa, begitu datang lihat Ka'bah menangis saya.
Ditanya sama istri, bapak nangis kenapa? Enggak tahu, pokoknya lihat Ka'bah bercucuran air mata saya. Nah itu maka disebutnya Bakkah. Taib. Lalu siapa yang pertama kali membangun Ka'bah ini? Sebagian ulama mengatakan malaikat. Jadi Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, itu bersamanya juga turun Ka'bah itu. Ada lagi riwayat kedua mengatakan bukan malaikat, tapi Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam turun ke bumi, terpisah itu kan. Nabi Adam, ibunda Siti Hawa tidak bareng-bareng, terpisah. Nabi Adam di India katanya, terus ibunda Siti Hajar di Jeddah, Siti Hawa di Jeddah, terpisah. Bayangkan pertama kali ke bumi langsung pisah suami istri. Nggak ada akamsi, anak kampung sini nggak ada. Ya, mau nanya ke siapa manusia pertama kali ya mereka berdua itu. Udah gitu nggak dibekelin HP lagi. Kalau udah HP kan tinggal WA-an. Beb di mana beb? Di bawah pohon jengkol misalnya kan. Pohon jengkol sebelah mana? Sherlock nah misalnya. Zaman itu nggak ada, maka mereka terpisah puluhan tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun terpisah. Baru kemudian akhirnya bertemu di sebuah tempat ta'arofa. Mereka kemudian bertemu berjumpa, maka disebutlah tempatnya Arafah ya. Kemudian setelah melepas kangen lah, namanya suami istri pisah sekian tahun di sebuah bukit, disebutnya bukit kasih sayang yang kita kenal dengan Jabal Rahmah. Maka kemudian setelah itu i'tarafa, mengakui dosa dan kesalahan. Ya Allah, kami akui salah, kami dosa, kami melanggar laranganmu ya Allah. Ajarkan kepada kami bagaimana kami supaya mendapatkan ampunanmu. Maka di Al-Baqarah 37 itu, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah ngajarin sebuah kalimat yang dengan kalimat itu dibaca oleh Nabi Adam, Allah pun terima tobatnya. Apa kalimatnya? Di Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai setengah hari Nabi Adam memohon ampun kepada Allah itu, baca iktiraf tadi. Sudah selesai, tinggallah di Jazirah Arab itu, terus sering sedih, murung. Datang malaikat Jibril. Kenapa kau sedih, murung? Kau rindu dengan surga? Pastilah Jibril. Apa yang membuat merindu? Fasilitasnya kah? Makanannya kah? Istananya kah? Bukan. Apa yang membuat merindu? Setiap hari waktu di surga saya menyaksikan para malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur sambil memuji, menyanjung asma Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di bumi pemandangan itu udah nggak ada wahai Jibril. Itu yang bikin saya rindu. Maka kata Allah, kasih tahu Adam supaya dia membangun rumah seperti yang dia lihat di Baitul Ma'mur. Nah, di mana dibangunnya? Kata Jibril, di sini. Kenapa di sini wahai Jibril? Karena di sini itu kalau ditarik garis lurus dia pas dengan Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Itu karenanya kita tawaf itu berbarengan dengan gerakan tawaf malaikat di Baitul Ma'mur. Ya, kata Nabi, setiap hari masuk 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, tidak pernah kembali sampai hari kiamat. Kita datang ke Ka'bah 40 orang, keluar sekian orang kan, sa'i lanjut, masuk lagi sekian. Itu aja udah penuh sesak, apalagi di Baitul Ma'mur, Masya Allah. Tiap hari 70.000. Banyak, luar biasa. Ketika kita tawaf, nah kita tawaf itu kan disyariatkannya berlawanan arah dengan jarum jam. Kenapa berlawanan arah? Karena kalau berlawanan arah berarti Ka'bah ada di posisi sebelah kiri. Kenapa di sebelah kiri? Ya, kan biasanya justru harusnya di sebelah kanan yang bagus itu. Karena kolbu kita, jantung kita di sebelah kiri. Kebanyakan ya. Meskipun katanya ada katanya ya. Orang yang memiliki kelainan, kolbunya, jantungnya tidak di kiri, di kanan katanya. Jadi begitu ditusuk, kok nggak mati? Nah, jantung saya sebelah kanan keles misalnya kan. Tapi kan kebanyakan orang sebelah kiri lah. Nah, kolbu ini sebelah kiri, kenapa tawaf belawar Allah jarum jam itu? Karena supaya kolbu ini selalu terkonek dengan Ka'bah Musyarrafah. Ini hikmah tapi ya. Yang kedua, ketika kita bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, benda itu kalau diputar searah jarum jam, dia akan menekan ke bawah. Kalau berlawanan arah jarum jam, dia akan ke atas. Kita kan kalau masang baut, kalau ngencengin kan searah jarum jam itu, maka dia akan masuk. Kalau kita mau lepasin baut, diputar berlawan arah jarum jam. Maka ketika kita tawaf, energinya bukan ke bawah tuh, ke atas. Maka doa-doa kita, ya, sholat kita, ibadah kita itu lebih besar pahalanya, dan doa-doa kita lebih cepat mustajabnya. Padahal sama-sama berdoa, tapi di sana berbeda itu, lebih mustajab. Sinyalnya lebih kencang ya. Karena tadi energinya itu. Nah, maka yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam menurut pendapat kedua ini. Lalu kata Allah, perintahkan Nabi Adam dan seluruh anakmu
untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah itu. Ya. Lalu kemudian datang malaikat Jibril, Adam, aku membawa batu dari surga, mudah-mudahan bisa mengobati sedikit kerinduanmu terhadap surga. Diletakkanlah di salah satu sudut Ka'bah itu. Batu itu pertama kali turun, kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, warnanya putih, lebih putih daripada susu. Maka disebutnya hajar abyad. Hajar batu abyad putih. Tapi sawadathu khotoya bani Adam. Dosa-dosa keturunan Nabi Adam itulah yang membuat batu itu yang awalnya putih lama-lama berubah menjadi hitam. Sekarang kita kenalnya hajar aswad, hajar batu. Aswad hitam. Jangan panggil istrinya Hajar Aswad ya Pak. Ya Hajar Aswad, mana kopi papa? Jangan. Ini bukan panggilan yang baik, itu panggilan yang buruk. Halimah aja. Jadi makal. Lalu di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang, 2/3 bumi tenggelam gitu. Allah perintahkan malaikat angkat, bawa naik ke langit itu Ka'bah, jangan sampai dia terkena banjir disebabkan dosa anak manusia. Nah, maka diangkat tuh, pondasinya masih ada. Maka di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Ibrahim tadi meninggalkan Ismail dan ibunda Siti Hajar di lembah itu, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Padahal nggak ada bangunan fisiknya, tapi di situ dulu sudah ada bangunannya, tapi diangkat oleh malaikat, tersisa pondasinya saja. Maka dalam surat Al-Baqarah itu Allah katakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Maka ayatnya bukan membangun tapi meninggikan. Berarti pondasinya udah ada tuh. Nggak dari nol ibaratnya. Ya. Maka menurut riwayat ini yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim membangun ulang. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan syariat haji itu sampai hari ini. Lalu berikutnya yang terakhir, kenapa disebut dengan tanah haram? Haram itu secara bahasa artinya terlarang. Kenapa dia disebut tanah haram? Karena haram menumpahkan darah di situ. Awalam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Al-Ankabut ayat 7 itu. Ini haram, terlarang menumpahkan darah, aman. Di luar tanah haram orang baku hantam, wa yutakhattafun nasu min haulihim, bunuh-bunuhan, perang. Di sini nggak boleh, haram dia, terlarang dari menumpahkan darah. Maka wa man dakhalahu kana amina, masuk ke tanah haram aman dia. Kalau kita baca beberapa tafsir itu, jangankan manusia, binatang aja Pak, misalnya tikus nih dikejar oleh ular, lari, nyebrang dia masuk ke batas tanah haram tikus itu, ular ini berhenti ngejar, dia nggak akan mau memakan, memangsa tikus yang masuk sudah ke tanah haram, karena ini terlarang. Serigala ngejar kijang misalnya, kijangnya lari masuk nyebrang ke tanah haram, serigalanya berhenti ngejar, saking luar biasanya tanah itu mulia di sisi Allah, tidak boleh menumpahkan darah. Yang kedua, kenapa disebut tanah haram? Karena haram, terlarang untuk berbuat dosa maksiat di sana. Ya kan di alam asli juga nggak boleh berbuat dosa maksiat Ustaz. Memang, tapi di sana jauh lebih nggak boleh. Kalau di sini kita niat berbuat dosa belum dicatat. Ya, ibu-ibu kesel banget sama suaminya, besok pagi awas ya kopinya saya kasih garam misalnya. Itu belum dosa sampai betulan dikasih garam. Begitu pagi hari misalnya ibu lihat, ya Allah kasihan nih aki-aki, aduh nggak tega deh, nggak jadi, pahala dapat tuh. Mohon maaf ya Pak. Kita niat dosa, niat maksiat, udah niat, tapi nggak jadi dilakukan karena takut kepada Allah, jatuhnya jadi pahala. Di mana itu? Di tanah halal. Tapi kalau di tanah haram, niat dosa, niat maksiat, udah dicatat sebagai dosa. Di surat Al-Hajj ayat 25 itu. Waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudziqu min adzabin alim. Siapa yang baru rencana, baru niat saja berbuat maksiat, berbuat zalim di tanah haram, dia dapat siksa yang pedih. Yang kedua, yang ketiga, kenapa disebut tanah haram? Terlarang buat non muslim. At-Taubah 28 itu, innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Orang-orang musyrik itu najis, maka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu tahun 9 Hijriah. Apa maksud najis ini? Kalau kalangan Zahiriyah mengatakan najis aini, fisiknya najis.
Karena orang-orang non muslim mereka nggak ngerti yang namanya istinja, cebok. Mereka kalau buang air besar sih cebok karena bau ya. Air kecil itu mereka mohon maaf kencing udah, habis itu nggak cebok. Jadi Song Joong Ki, Lee Min Ho, artis Korea tuh ganteng-ganteng bau pesing dia. Karena nggak ngerti cebok, nggak dikhitan. Apalagi mandi junub nggak ada, habis subuh suami istri ya udah gitu aja. Maka mereka najis secara fisik, sehingga karena najis secara fisik maka larangan ini berlaku Masjidil Haram dan semua masjid yang lainnya, termasuk Jabal Rahmah. Nggak boleh ada orang non muslim masuk ke sini karena najis. Tapi jumhur ulama mengatakan najisnya maknawi, hatinya, sehingga larangan ini hanya berlaku di Masjidil Haram tok. Selain Masjidil Haram boleh, Masjid Nabawi non muslim boleh masuk. Karenanya Nabi pernah mengikat tawanan perang. Musuhnya itu yang kalah ditawan, diikat di salah satu tiang raudhah itu di masjid. Maka boleh. Selain Masjidil Haram boleh non muslim masuk, termasuk Jabal Rahmah. Ya, misalnya Jabal Rahmah pengen, boleh nggak sih kita ngundang Rocky Gerung masuk ke sini masjid? Dia kan musyrik, dia kan kafir, dia kan non muslim, najis tuh kolbunya kata jumhur ulama, fisiknya enggak, sehingga dia boleh ke masjid kalau ada hajat. Kalau nggak ada hajat jangan lah ya. Terakhir, kenapa disebut tanah haram? Karena tanah itu haram buat dajjal. Dajjal nggak bisa masuk. Kenapa? Ada security. Kata Nabi, ada 4 tempat tidak akan dimasuki dajjal: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Semenanjung Sinai. Di setiap tepi tanah haram itu ada security pegang pedang dengan terhunus. Siapa securitynya? Malaikat. Kalau dajjal maksa masuk, ditebas oleh malaikat. Tuh. Kalau alam asli 3 gimana Ustaz? Masuk tuh dajjal. Tapi kita punya security, nggak mempan, masuk tetap dia. Harus malaikat. Nah, karena tadi ini tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh dimasuki oleh non muslim, tidak bisa dimasuki dajjal, tidak boleh berbuat dosa maksiat, jadilah dia suci. Nah, itulah mana haram, kemudian jadinya suci karena tadi itu. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, panjangkan umur kita, sehatkan kita, sehingga kita bisa beribadah di tanah suci insyaallah. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau menambahkan, ada yang mau menanyakan, atau ada yang meluruskan jika saya keliru. Falyatafaddal masykuran. Ya. Nah. Jadi misalnya karpetnya begini miring jadi nggak lurus lagi tuh. Padahal dulu di awal ya, saya yakin banget kita kan adanya barat daya ya. Kiblat itu katanya barat daya. Kalau kita ke katakanlah arahnya itu ke Mekah, ya. Ustaz ya, kota Masjidil Haram, yang tadi kata Ustaz tanah diharamkan macam-macam itu di situ di dalam. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita jauh ribuan kilometer ya dari Ka'bah, dari Masjidil Haram atau dari kota Mekah, arahnya yang benar kemana Ustaz? Ada toleransi nggak? Dulu pernah juga ketemu masjid ini, oh ini kemiringannya kurang 16 derajat, alangkah banyak terbuang ini karpet ini jadinya gitu Ustaz. Ya kan sebenarnya yang mau kita arahkan tuh pas tepat ke, kalau di Kompas atau di Kompas misalnya saja orang bangun masjid ya, arahnya tuh pas tepat di Ka'bah itu atau Masjidil Haramnya atau kota Mekahnya. Ya. Makasih Ustaz. Ya. Kata Allah itu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kata Allah fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkan wajah kalian ke pusatnya. Nyahnya balik ke Ka'bah. Kata para ulama, buat orang yang sholat di dalam masjid, maka pastikan dia menghadap Ka'bah langsung. Bahkan sebagian kalangan itu mengatakan kalau sholat itu di depannya Ka'bah itu tatapan bukan ke tempat sujud tapi ke Ka'bah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatnya langsung ke Ka'bah. Itu kalau dia sholatnya di area pelataran haram tawaf itu, tempat tawaf. Ka'bah kelihatan, maka pastikan kena langsung ke Ka'bah itu. Ya, cuman kalau terdistract jangan, lagi sholat begini kan banyak orang pada tawaf. Habis itu bukan lihat Ka'bah, lihat orang yang tawaf. Ya Allah ganteng banget sih, hidungnya mancung. Yang laki-laki itu yang di dalam Ka'bah, di dalam masjid. Yang di luar masjid, yang di tanah haram, tidak harus pas kena Ka'bah. Yang penting kena masjid udah sah. Jadi dia arah kiblatnya ternyata nggak pas kena Ka'bahnya, tapi kena masjidnya udah sah. Buat yang di wilayah tanah haram. Tanah haram itu terdekat 7 kilo, terjauh kurang lebih 22 kilo. Kan lumayan jauh tuh. Tapi itu masih batasan tanah haram. Arafah itu, Masjid Namirah itu batasnya. Jadi kalau sholat di Masjid Namirah itu yang di ujungnya, itu sudah masuk tanah haram.
dia menghadap kiblat, ternyata nggak pas banget kena Ka'bah misalnya, nggak masalah. Yang penting sudah kena masjidnya. Nah, itu yang di tanah haram. Yang di luar tanah haram kita di Indonesia, itu kalau bisa kena Ka'bahnya bagus, nggak kena Ka'bahnya nggak masalah. Kena masjidnya doang boleh. Bahkan tidak kena Ka'bahnya, tidak kena masjidnya, yang penting kena tanah haramnya. Udah sah, nggak ada masalah. Jadi kalau kemiringan sekian derajat, tapi masih kena nggak wilayah tanah haram itu kan luas tuh kan? Tadi sampai 22 kilo paling jauhnya itu. Sampai Hudaybiyah, sampai ke Ji'ronah itu. Arafah ujungnya itu udah masuk ke Muzdalifah, Mina itu masih termasuk tanah haram. Misalnya masjid kita kiblatnya kenanya hanya Muzdalifah misalnya. Kita ditarik garis lurus, nggak kena Ka'bah nih, nggak kena masjid, tapi kena Muzdalifah, udah sah, boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya tarik garis lurus, kenanya Real Madrid, itu enggak. Terlalu jauh menyimpangnya misalnya. Tapi kalau masih kena wilayah tanah haram, sah sebenarnya, nggak ada masalah. Gitu. Kalau memungkinkan ada teknologi yang bisa mengukur. Tapi di beberapa daerah kompas dia nggak ada, ini nggak ada. Pokoknya dia sudah menganggap ini udah menghadap ke barat, kita tahu posisinya di sebelah sana, sudah sah, nggak ada masalah. Ya, karena Islam itu yusrun, mudah. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Ini udah jadi masjidnya, oh ternyata melenceng jauh banget nih, bongkar lagi, biaya lagi kan, karpet juga. Kecuali memang menyimpangnya terlalu jauh. Kayak misalnya di Suriname itu dulu kan, mohon maaf orang-orang Indonesia yang dibuang oleh Belanda ke sana. Kita di Indonesia biasa sholat itu menghadapnya ke barat, karena Mekah di posisi sebelah barat. Nah orang-orang ini dibuang ke Suriname, mereka nggak tahu kalau itu posisinya sudah lewat Mekah itu kan, ya mereka menganggapnya masih di sebelah timur, jadi mereka bangun masjid menghadapnya ke barat semua. Padahal harusnya kan ke arah timur. Ya, setelah itu semakin maju zaman sekarang baru tahu oh posisi salah. Itu masih ada masjid-masjid yang menghadapnya ke barat di sana, harusnya menghadap ke timur. Nah itu mungkin terlalu fatal lah ya, itu baru diarahkan. Cuman kalau penganut teori bumi bulat kan, meskipun ke arah barat muter ke bawah ketemu juga gitu ya ujung-ujungnya. Nah, itu Pak, jadi nggak harus pas persis kena Ka'bah kalau kita berada di luar tanah haram. Allah a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Cukup? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijri Ismail itu kan tempat Ibunda Siti Hajar untuk berdoa ya, Ustaz. Pada waktu mendoakan putranya itu Nabi Ibrahim. Apakah di situ bagian dari Ka'bah yang belum terbangun dan doanya di situ juga mustajab, Ustaz? Makasih. Ya. Jadi sebenarnya Ka'bah pertama dibangun oleh Nabi Adam dan juga Nabi Ibrahim itu posisinya nggak kubus, persegi panjang. Hijr Ismail itu adanya di dalam Ka'bah. Di usia Nabi Muhammad 35 tahun terjadi banjir sehingga rusak Ka'bah itu, harus direnovasi. Yang mimpin proyeknya, pimpronya waktu itu Walid bin Mughirah. Kata Walid bin Mughirah, ayo penduduk Mekah kita renovasi Ka'bah, kita perbaiki karena dindingnya sudah hancur gitu. Semua pada diem, ayo, nggak ada yang mau ngikut. Kenapa kalian ragu? Ya takut kami pas mukul-mukul dinding Ka'bah itu tiba-tiba datang burung ababil lempari oleh batu kita kan. Kita mau ngancurin atau mau ngebenerin, tapi kan dihancurin dulu. Gak mungkin langsung dipasang, harus dihancurin dulu, yang rusak-rusaknya baru dibangun lagi nanti. Iya, tapi kan niatnya baik. Ya, tapi kan tetap ngancurin dulu. Kami takut nggak ada yang mau ikut. Maka Walid bin Mughirah bawa palu, dia pukul, pam, langit nggak berubah, nggak ada burung ababil, baru pada ikutan. Mereka mau ikut, kata Walid bin Mughirah, tahan. Kalian boleh ikut renovasi Ka'bah ini tapi dengan dua syarat. Yang pertama, sepertiga biayanya saya tanggung sendiri. Masya Allah. Yang kedua, kalian 2/3-nya silakan kalian urunan dengan syarat yang kedua, tidak boleh ada harta haram masuk di sini. Nggak boleh hasil nipu, hasil riba, hasil judi, hasil undian. Pokoknya yang haram-haram nggak boleh. Maka terkumpullah sedikit. Mereka kaya-kaya orang Mekah itu. Tapi ternyata hartanya bercampur dengan yang haram. Karena mereka dikasih tahu oleh Walid bin Mughirah, orang jahiliyah ini, Nabi Muhammad belum diutus jadi Nabi dan Rasul. Oh, saya nggak mau pakai yang haram. Ini yang halal doang yang terkumpul.
Maka kata Nabi SAW ketika ditanya Aisyah, kenapa Hijr Ismail adanya di luar? Kata Nabi, dulu orang tuamu kurang duit pas renovasi Ka'bah. Kok kurang duit? Banyak harta yang halal. Sehingga kebangunlah Ka'bah jadinya seperti sekarang. Hijr Ismail adanya di luar karena biayanya kurang. Masya Allah. Nah, itu biaya yang halal. Ini diantara cara Allah menjaga Ka'bah dari harta yang haram. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa harus masuk ke Ka'bah. Kalau tahun-tahun 80-an ke bawah itu kan orang haji bisa masuk ya, bisa masuk ke Ka'bah. Sekarang kalau mau masuk Ka'bah jadi presiden dulu. Jadi presiden, Soeharto 32 tahun berkuasa boleh masuk. Nggak tahu Prabowo masuk apa kagak tuh? Jokowi aja bisa masuk, pokoknya jadi presiden bisa masuk lah. Meskipun entah sholatnya Al-Fatihah atau apa, pokoknya masuk dari presiden. Nah, kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa harus masuk ke Ka'bah dengan cara tadi masuk ke Hijr Ismail. Jadi aslinya dia di dalam Ka'bah betul. Sehingga doa-doa kita lebih mustajab, sholat kita juga itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, makanya kalau sholat fardu disterilin, nggak boleh di situ. Kenapa? Karena kalau sholat di Hijr Ismail, sholat fardu artinya dia sholat di depan imam. Kan nggak boleh sholat di depan imam. Boleh apa enggak? Boleh, tapi syaratnya dia harus berbaring, dibungkus pakai kain kafan. Nah, di depan imam dia tuh, udah mati dia. Kalau masih sehat, segar bugar, belakang gitu. Itu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.